Shalom, shalom. Selamat sore, selamat malam teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Jumpa lagi ya guys bersama Bang Joel channel ini. Kiranya tangan kasih Tuhan terus menopang, menyertai dan memberkati kita sekalian. Pada kesempatan hari malam ini kita mau panas-panas ya, karena Edis TV membuat room jadi panas ya. Ketika kedatangan para Abdul Juleha yang kepanasan guys ya. Siapakah yang menyembah mayat? Aduh, sebuah tema yang sangat hot sekali. Ya, kita langsung aja simak ya. Oke guys, bentar ya. Bang Jol naikkan dulu slide-nya ya. Oke. Kita dengarkan guys. Si Suret datang lagi nih. Ya, Bang Suret. Kenapa Bang Suret ini lari terus Bang Suret? Bang Suret. Orang yang terpintar sedunia ini di sini, ahlinya ahli. Bang Suret, di sini Bang Suret, di sini ada 900 lebih orang yang mau mendengar jawaban darimu Bang Suret. Tolong janganlah permalukan dirimu Bang Suret. Oke, Bang Suret, gini Bang Suret. Berarti gini juga, di sini ada 12 orang yang juga menanti kebenaran yang mau kau sampaikan, Dis. Iya, 900 orang. Suret, 900 orang ini cukup banyak loh, Suret. Apa? Siap-siap untuk menjawab pertanyaanku juga lah ya. Soalnya ya, baik, walaupun 14 orang ini kan harus selamat, Dis. Iya, baik. Di sini 900 orang lebih ya. Berarti 918 orang atau 919 orang itu harus kamu selamatkan. Kamu harus menjawab dengan tepat. Baik, Suret. Jadi begini, Suret. Kak, menurut Al-Qur'an, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Menurut Al-Qur'an ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Ada, Dis. Ada. Surat Maryam tuh, ayatnya saya nggak tahu. Baik. Setuju nggak Bang Suret bahwasanya orang yang menjadikan hawa nafsunya itu adalah orang-orang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya? Ya iyalah, betul. Dia dikendalikan hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya. Baik. Sepakat. Oke. Kalau orang dikendalikan hawa nafsu, maka dia disebut menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Begitu juga kalau orang dikendalikan oleh syaiton, maka orang tersebut telah mengambil syaiton sebagai Tuhannya. Setuju ya? Iya. Oke, baik. Udah berapa kamu bertanya ini? Udah baik. 3. Enggak, ini hanya pembukaan saja. Nanti ke pertanyaan intinya. Nah, sekarang begini Bang Suret. Seandainya Bang Suret dikendalikan oleh Muhammad, berarti harus diakui bahwa Bang Suret mengambil Muhammad sebagai Tuhannya. Setuju? Jikalau, kan standar ganda. Kalau udah ke Muhammad ini udah langsung beda, pemirsa. Beda ini kalau udah ke Muhammad ini nggak sama lagi nih definisinya. Makanya saya heran mereka ini ketika ke Muhammad semua definisi, segala definisi yang benar, kalau itu ditempelkan ke Muhammad, jadi nggak berfungsi lagi definisi itu. Luar biasa ini Bang Suret ini, aduh. Jadi itu kayak mana Bang Suret ini jadinya? Pelin-pelan, bodoh, tolol atau begini Bang Suret. Menurutku Bang Suret ini orangnya standar ganda. Kan standar ganda. Gini, kalau orang dikendalikan hawa nafsu, berarti orang tersebut menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Kita setuju. Kalau orang dikendalikan syaiton, maka orang tersebut mengambil syaiton itu sebagai Tuhannya. Nah, berarti kalau orang dikendalikan oleh Muhammad, definisinya harus sama dong. Berarti orang tersebut telah mengambil Muhammad sebagai Tuhannya. Setuju? Enggak setuju. Ini sulit nih. Udah 1000 orang Bang Suret di sini. Aduh, Bang Suret, Bang Suret. Enggak apa-apa. Berarti saya standar janda gitu. Ya standar ganda lah. Masa ke Muhammad jadi bukan itu lagi definisinya? Ya udah, nggak apa-apa. Oke, tapi gini aja. Bang Suret standar janda. Oke, sekarang begini Bang Suret. Bang Suret dikendalikan oleh Muhammad nggak? Kan udah mentok, udah dapet kamu. Iya, berarti Bang Suret dikendalikan Muhammad nggak? Hah? Dikendalikan Muhammad nggak? Enggak. Kok bisa? Ya, nggak dikendalikan. Oke, buktinya Anda sebagai Muslim, Anda harus begini, begitu, dan begitu. Anda kan harus menurut sesuai dengan omongannya Muhammad. Setuju nggak? Ajarannya, apa yang diajarkan? Iya, ketika Muhammad ngomong belok kiri, Anda belok kiri. Muhammad ngomong belok kanan, Anda belok kanan. Artinya Anda dikendalikan oleh Muhammad, dikontrol oleh Muhammad. Enggak. Loh. Oke, kalau hawa nafsu Anda, sebentar. Hawa nafsu Anda memerintahkan, Suret, ke sana Suret, mencuri. Suret, kamu ke sana Suret. Bakar rumah orang itu. Suret, kau ke sana Suret.
Ambil jagungnya. Nah, ketika kau disuruh orang manggut-manggut, apapun diperintahkan kau taati, berarti kau dikontrol, dikendalikan oleh orang tersebut. Setuju? Setuju? Oh, taat namanya, bukan iya. Kalau kau taat kepada perintah seseorang, kau suruh belok kiri, belok kanan, artinya kau dikendalikan oleh itu, betul? Itu lebih cocoknya bukan dikendalikan, tapi taat. Oke, kalau gitu dikendalikan kayak mana, Suret? Nah, kalau dikendalikan itu nggak pakai akal dia, nggak pakai pikiran. Mau benar, mau salah, kerjakan terus. Iya, tetap aja artinya menuruti perintahnya itu, betul kan? Ya, ketaatan mutlak kan? Walaupun mirip-mirip, tapi bukan mirip kan ada sih. Ya, nah, ini harus standar kan ini. Berarti bukan mirip ada. Oke, artinya kalau itu harus taati aja tanpa boleh bertanya, betul? Justru di dalam Al-Quran itu disuruh berpikir. Apalah takkilun, apalah tafakarun. Iya, boleh membantah nggak? Boleh membantah nggak? Disuruh berpikir. Kalau mau membantah. Boleh membantah nggak? Begini. Sulit. Enggak sulit. Karena memang sulit. Boleh membantah. Boleh membantah Allah. Boleh membantah Allah. Boleh. Waduh. Red, boleh. Berarti boleh Anda berdebat dengan Allah ya? Maksudnya begini, boleh berbantah. Kamu tahu contohnya orang yang membantah Allah? Orang yang membantah Allah itu jelas orang yang bukan muslim lah. Kalau muslim mana mungkin dia membantah Allah. Makanya memang artinya nggak boleh Bang Suret. Bang Suret yang ganteng. Kau contohnya. Bang Suret yang ganteng. Cover boy majalah pertanian. Dengarkan Bang Suret. Bang Suret dengarkan. Ya. Kalau Anda seorang muslim Bang Suret. Ya. Bolehkah Anda membantah apa yang diperintahkan Allah? Saya mentaatinya karena saya punya pikir. Iya, boleh membantah nggak Bang Suret? Kalau orang diperintah oleh Allah kan? Boleh membantah. Nggak boleh, oke. Saya berpikir, baik, tidak boleh. Tidak boleh ya, tidak boleh. Oke. Artinya kalau Allah menyuruh belok kanan, jangan kau katakan nggak boleh karena buktinya ada yang membantah. Kalau nggak ada yang membantah, begini Bang Suret, ada yang membantah itu tidak membuktikan bahwa boleh membantah. Contoh begini, ada orang mencuri rambutan, itu bukan bukti bahwa mencuri rambutan itu boleh, betul? Ya buktinya kan dia itu nggak bisa dikatakan seperti itu. Waduh ini umpamanya gini. Kok muslim kayak gini sih jalan pikirannya, aku sulit loh sama teman-temanku muslim nih. Oke. Gantian ya. Jadi kau udah mentok. Kita selesaikan dulu Bang Suret. Abang Suret yang ganteng, majalah cover boy majalah pertanian. Bang Suret yang ganteng, cover boy majalah pertanian. Dengarkan Bang Suret. Gantian nanya. Bang Suret kamu itu jawab saya hebatan saya lagi, Dis. Kenapa kok kayak gitu, Dis? Bang Suret udah takut lah kayak gini, nggak maaf, nggak aci lah Bang Suret lah. Teman. Cobalah diskusi lah. Aku pengen ketemu dari kalian tuh yang udah sedikit gitu loh. Aduh, dari tadi kok mutar aja. Oke, Fitri. Halo Fitri. Fitri. Ya, Bang Edi, sungguh engkau termasuk orang-orang yang nekat. Selamat siang. Ternyata itu sangat-sangat terkenal ya. Kutipan saya itu ya. Oke, Fitri Muslim. Lanjut. Fitri Muslim. Muslim, Bang, Muslim. Oke, Fitri. Aku pengen dulu yang serius lah Fitri. Walaupun Muhammad mengatakan bahwa akal kamu itu separuh, aku nggak mau, aku hiraukan dulu lah omongan Muhammad itu. Ya. Oke, gini, aku tak hiraukan dulu gini. Fitri, menurut Al-Jatsiyah 23, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya itu adalah orang-orang yang dikendalikan hawa nafsunya. Setuju atau nggak setuju? Oke, setuju. Oke. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Baik. Berarti, kalau orang-orang dikendalikan oleh setan, berarti definisinya masih sama ya, adalah orang-orang yang menjadikan setan sebagai Tuhannya. Setuju? Setuju. Baik, baik. Ini saya jelaskan Bang Idris. Oke, setuju. Kesimpulan dulu, sebentar Fitri. Kesimpulan. Berarti kalau nih misal, aku masih bilang misal.
Kalau semisal orang dikendalikan oleh Muhammad, berarti seseorang tersebut telah menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Tidak seperti itu, Bang. Gini. Pokoknya kalau udah Muhammad udah definisinya langsung berubah. Saudara, berubah. Saya bicara. Ini kalau orang yang beriman itu yang dikendalikan oleh nafsu itu, hawa nafsu itu orang-orang kafir seperti kau, Edis. Kalau orang-orang Fitri, dengarkan, kita tidak bicara mengenai siapa orang-orangnya, Fitri. Dengarkan, Fitri. Biar kita tahu, Fitri, dengarkan, Fitri. Subjeknya, Fitri, subjeknya ini kita tidak berbicara siapa-siapa orang yang menuhankan hawa nafsu. Siapa-siapa orang yang menjadikan iblis sebagai Tuhannya. Kita berbicara perbuatan. Kita berbicara perbuatannya, Fitri. Gini loh, kalau orang berbuat, kalau orang berbuat, membuat dirinya dikontrol oleh hawa nafsu, berarti dia telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai setannya, sebagai Tuhannya, betul? Ya, seperti kalian. Orang-orang yang berbuat, orang-orang yang berbuat, menjadikan dirinya dikendalikan oleh setan, berarti orang-orang tersebut telah menjadikan setan sebagai Tuhannya. Nah sekarang begini, orang-orang yang berbuat supaya dirinya dikendalikan oleh Muhammad, berarti dia telah menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Betul atau tidak? Bang Edis, yang dikendalikan oleh setan itu kafir. Kalau orang-orang sulit, saudara, sulit. Tidak menuhankan hawa nafsu. Oke, gini aja lah, Fitri. Itu kafir. Gini aja, Fitri. Setan, Fitri, aku mau tanya lah, Fitri. Gini, Fitri. Kau dikendalikan oleh Muhammad nggak? Ya, siapa bilang? Oke, kalau seseorang dikendalikan sesuatu, artinya orang tersebut manggut-manggut aja, dia nurut-nurut aja kemanapun dia diperintahkan. Setuju nggak? Tanpa bisa membantahnya, tanpa punya hak menjawab, tanpa punya hak untuk membantah, tanpa punya hak untuk berargumen. Belok kiri, dia belok kiri. Belok kanan, dia belok kanan. Persis seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Kita harus Kalau sebentar, Fitri, sebentar. Fitri. Oke, kau bilang kau tidak dikendalikan Muhammad, betul? Enggak, kau bilang kau tidak dikendalikan oleh Muhammad. Sebentar, Fitri. Kau bilang kau tidak dikendalikan oleh Muhammad. Sekarang, faktanya, ketika Muhammad suruh kau belok kiri, kau ikut nggak? Kita ikut sunnah Rasul. Iya, berarti kau dikendalikan Muhammad nggak itu namanya? Aduh, Bang Edis. Bermuka dua ini. Fitri, serius dulu, Fitri. Kau dikendalikan Muhammad nggak? Loh. Nah, pusing kan? Ini pertanyaan. Kok berat pertanyaan ini? Sulit. Fitri. Apa dikendalikan setan? Fitri. Nah, Tuhanmu kan setan. Kau dikendalikan nggak oleh Muhammad? Apa kau dikendalikan setan? Kau dikendalikan Muhammad nggak? Kaum kafir itu menuhankan setan loh. Kau dikendalikan Muhammad nggak, Fitri? Atau hawa nafsu? Fitri, kau dikendalikan setan nggak, Fitri? Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau dia tidak jawab, kita ganti. Terakhir, Fitri. Apakah kau dikendalikan oleh Muhammad? Jadi aku jawab secara bodoh. Kau bodoh? Dikendalikan oleh Muhammad nggak kamu? Dikendalikan nggak? Kita ikut sunnah Rasul, bukan. Iya, berarti kau dikendalikan nggak? Bukan kayak kalian dikendalikan setan. Otak-otak Dia kafir tidak jawab. Tidak jawab dia, saudara. Dia tidak jawab. Tidak berani dia menjawab itu, saudara. Sungguh nekat kau, Fitri. Ngelek. Iya, ngelek. Sorry, teman-teman. Ini. Aduh, HP. Kayaknya memang khusus untuk TikTok nih. Kupikir RAM 6+2 itu udah kuat, pemirsa. Ternyata jebol juga kalau untuk TikTok ini. RAM 6 tambah 8 ini udah kuat, teman-teman. Halo? Halo. Bang Muslim, Bang? Ya. Oke, Muslim. Oke, Bang. Yang kutanya sama Abang. Ya. Betulkah bahwa Anda dikendalikan Muhammad? Tidak. Saya dikendalikan oleh Allah. Oke, begini Bang, kita sebelum menjawab itu kita bicara dulu tentang definisi dikendalikan, Bang. Gini Bang,
Setuju nggak Abang bahwa dikendalikan adalah keadaan di mana Anda harus menuruti kemanapun Anda diperintahkan, apapun yang diperintahkan kepada Anda, tanpa Anda punya hak untuk membantah, tanpa Anda punya hak untuk berargumen, tanpa Anda punya hak selain daripada mentaatinya. Setuju nggak? Betul. Baik. Baik. Kalau itu udah pasti. Baik, itulah dikendalikan ya. Iya. Oke, sekarang aku tanya sama Abang. Kalau Muhammad memerintahkan, Bang, A, B, C, D, bisakah Anda membantahnya? Bolehkah Anda membantah? Bolehkah Anda berargumen? Bolehkah Anda tidak mentaatinya menurut ajaran Islam? Sekarang saya tanya dulu, Muhammad memerintahkan itu atas perintah siapa? Sebelum Abang jawab itu, boleh nggak? Nanti aku jawab, Bang. Boleh nggak Anda membantahnya? Nah, sulit. Gimana Bang Muslimin? Sekarang Muhammad memerintahkan itu atas perintah siapa? Baik. Perintah siapakah? Apakah itu perintahnya Muhammad ataukah itu perintah Allah yang disampaikan lewat Muhammad sehingga sebenarnya itu adalah perintah Allah bukan perintah Muhammad. Muhammad hanyalah penyampai. Kita buktikan, Bang ya. Kita buktikan. Waktu saya baca hadis, Bang. Waktu saya baca hadis. Ya, saya baca Sahih Muslim, saya baca Sahih Bukhari, saya baca Tirmizi, saya baca semua. Iya. Saya belum pernah ketemu ada ayat di mana Muhammad berkata bahwa Allah berfirman kepadaku begini, begini, dan begitu. Yang ada adalah Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda. Saya tidak melihat di situ Muhammad mengatakan bahwa Allah berfirman kepadaku begini dan begini. Jadi kalau pertanyaan Anda, apakah itu perintah Allah? Saya tidak menemukan Muhammad mengatakan itu perintah Allah. Saya menemukan Muhammad berkata-kata atas dirinya sendiri. Sekarang saya tanya. Coba sekarang tugas Abang tunjukkan. Itu bertentangan sama Al-Quran nggak? Bertentangan atau tidak? Baik. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya, ini perintah Allah. Disuruh mengucapkan perkataan yang benar. Waktu saya buka hadis, Muhammad mengatakan boleh berdusta di dalam 3 hal. Bertentangan nggak itu, Bang? Tentang dusta itu apa dulu konteksnya? Nah kan makanya aku bilang Anda ini lebih mentaati Muhammad ketimbang lebih mentaati Allah. Gak mungkin. Kalau begitu, kata-kata ucapkanlah perkataan yang benar, apakah boleh berdusta di situ? Ya, nggak boleh. Nggak boleh, tapi dalam hadis boleh berdusta dalam 3 perkara. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Kalau hadis bertentangan dengan Al-Quran, itu pasti bohong hadisnya. Berarti bertentangan? Kalau bertentangan pasti bohong hadisnya itu. Iya, berarti bertentangan. Berarti bertentangan itu. Iya, pasti hadisnya itu Tadi bohong. Abang tanya, adakah yang bertentangan? Ku jawab ada. Setelah ada, berarti hadisnya bohong. Bohong, iya. Berarti ini suka-suka ini. Bang. Loh. Abang kan tanya sama saya, Bang. Dengarkan, Bang. Abang kan tanya sama saya, ada nggak perkataan Muhammad, perintah Muhammad yang bertentangan dengan Quran? Ku jawab, ada, Bang. Di dalam surat Al-Ahzab tadi boleh suruh mengatakan perkataan yang benar, di dalam hadis boleh berdusta. Makanya Abang bilang bertentangan. Nah, kalau begitu solusinya hadisnya palsu. Makanya aku bilang Abang ini termasuk kaum yang suka-suka. Kalau menguntungkan sahih, kalau merugikan palsu. Nggak mungkin suka-suka. Kita patokannya Al-Quran. Sunnahnya hadis. Hadis itu hukumnya sunnah. Kalau benar dari Muhammad, itu pasti nggak mungkin tentangan nama Al-Quran gitu. Oke, tadi Abang bilang, apakah perintahnya itu adalah dari dirinya Muhammad sendiri ataukah dari Allah, betul? Nah, dari Allah ya. Oke, kutanya sama Abang.
Sunnah-sunnah itu, perintah-perintah Muhammad itu, kalau masuk kamar mandi harus kaki kiri duluan, kalau ini harus kaki kanan duluan, kalau makan harus pakai tangan kanan. Kutanya sama abang, itu dari Allah atau dari diri Muhammad? Itu kalau sunnah pasti dari Muhammad. Itu sunnah itu kan yang menyampaikan Muhammad, sanadnya kan banyak. Berapa kali sanad itu? Rentetannya. Itu ya, berarti sahih enggaknya tuh dilihat dari sanadnya. Oke, berarti itu perintahnya dari Muhammad atau dari Allah? Itu dari ada, kalau pokoknya kalau dari hadis kan? itu sahih, pasti nggak mungkin dari tentangan dari Al-Qur'an. Iya, yang kutanya gini, Bang. Itu dari Muhammad pribadi atau dari Allah? Kalau sunnah-sunnah itu dari Muhammad. Dari Muhammad. Oke, berarti Anda tidak wajib mengikuti itu. Ah, boleh ngikutin, boleh enggak. Boleh Kalau mengikuti, sunnah boleh tuh enggak. dari Muhammad tuh boleh itu enggak. Oke, boleh mungkin, boleh enggak. Oke, tunjukkan kepada saya ayat di Quran bahwasanya Anda boleh tidak mengikuti apa yang diperintahkan Muhammad. Kalau udah di dalam Al-Quran tuh nggak ada yang nggak boleh nggak diikuti. Semua harus diikutin kalau di dalam Al-Quran. Iya, ayat Quran mengatakan Anda tidak boleh membantah Muhammad. Semua saya bacakan ayatnya. Ah, coba baca. Baik, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, tidak patut bagi seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan muslimah, jikalau Allah sudah menetapkan ketetapan, maka akan ada pilihan mereka tentang urusan mereka. Perhatikan. Tidak patut bagi seorang laki-laki muslim, baik pun seorang laki-laki muslimah, jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan, akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Artinya boleh nggak membantah Muhammad dan Allah? Itu udah real, itu dari Allah, nggak mungkin bisa dibantah. Iya, tidak boleh Bang. Makanya aku tanya, makanya kembali ke tema ini, berarti Abang dikendalikan nggak oleh Muhammad kalau begitu? Enggak. Tuh. Tetap Allah yang kendalikan. Berarti Abang boleh punya urusan lain, bisa punya urusan pribadi kalau Muhammad sudah menetapkan ketetapan. Yang menentukan ketetapan itu hanya Allah. Muhammad nggak bakalan bisa membuat hukum. Nih Bang ya. Bisa. Surat Al-Jathiyah, surat Al-Jathiyah. Surat Al-Ahzab ayat 36 nih. Jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan. Jadi siapa yang menetapkan ketetapan? Ya. Allah. Allah dan Rasul. Aduh pusing ini. Allah dan Rasulnya, Bang Muslimin. Nggak ada di sini dibilang. Nggak ada di sini dibilang, Bang, bahwa Allah sendiri yang menetapkan ketetapan. Jika Allah dan Rasulnya selalu nempel itu. Allah dan Rasulnya, taatilah Allah dan Rasulnya, cintailah Allah dan Rasulnya, utamakanlah lebih dahulukanlah Allah dan Rasulnya. Yang mengetahui adalah Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang mengetahui selain Allah dan Rasulnya. Ini gimana sih Abang nih? Oke, kalau gitu gini aja, Bang. Oke, kalau gitu gini aja, Bang. Gini aja, Bang Muslim, gini. Berarti nggak usah mentaati nggak usah mentaati Muhammad, mentaati Allah aja ya. Ah, betul. Ah, nggak usah ditaati Muhammad ya. Nggak ada. Kalau yang kita taatin hanya Allah. Muhammad tuh hanya menyampaikan. Muhammad nggak perlu ditaatin ya. Ya harus Allah. Oh, nggak perlu ditaatin. Jangan. Oke. Berarti waktu Muhammad Berarti waktu Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku maka dia taat kepada Allah. Berarti di situ Muhammad bohong ya? Duh, kalau udah taat Allah, otomatis itu pasti taat Muhammad. Iya, makanya saya bilang otomatis. Makanya yang mengendalikan Anda itu pastilah Muhammad juga. Gimana sih? Muhammad itu hanya menyampaikan, boleh ikutin, boleh enggak. Ayatnya udah jelas. Waduh, agak sulit ini saudara, agak ayatnya sulit udah jelas, nih. Baru kali ini saya ketemu dengan Kanuragam yang pamungkas. Naikkan dulu satu muslim lah. Ayatnya udah jelas ayatnya. Gimana ayatnya?
Ayat berapa? Itulah yang namanya Islam tuh nggak boleh orang maksa masuk Islam. Terserah, saya hanya menyampaikan. Waduh, ini yang dibahas apa? Lari kemana? Ini Bang agama Muslimin. dari Allah. Bang Kamu Muslimin. ikutin boleh, nggak Bang ikutin Muslimin. nggak boleh gitu loh. Bang Muslimin, dengarkan. Bang Muslimin boleh nggak sebagai seorang Islam, boleh nggak taat kepada Allah saja, tapi nggak usah taat kepada Muhammad? Tuh. Nggak boleh begitu konteksnya. Tuh, kalau udah taat makanya sama Allah, itu nggak mungkin. makanya mustahil kan. Nah makanya saya bilang begini, bagaimana mungkin Anda mentaati Allah tanpa mentaati Muhammad? Nah makanya pertanyaannya, bagaimana mungkin Anda itu dikendalikan oleh Allah tanpa dikendalikan oleh Muhammad? Dengan cara bagaimana Allah mengendalikan Anda? Bukankah dengan cara melalui Muhammad? Sekarang gitu ya. Sebentar. Sekarang Bagaimana cara Allah mengendalikan dulu? Anda? Sebentar. Bagaimana cara Allah mengendalikan dirimu supaya kau belok kiri, supaya kau belok kanan. Bagaimana caranya? Dengan cara melalui perantaran Muhammad nggak? Caranya? Dengan mengikuti Muhammad nggak? Dia mengutus Rasul. Iya, dengan cara mengikuti Muhammad, Pak Muslimin. Makanya saya tanya sama Anda, apakah Muhammad mengendalikan Anda? Loh. Kalau pertanyaannya gitu nggak nyambung pertanyaan gitu nggak nyambung. Bagaimana sih saudara? Aduh, sampai habis suara saya saudara. Saya ambil air minum dulu saudara. Nggak nyambung. Kalau situ konteksnya hanya mentaati Muhammad nggak nyambung. Nah, Muhammad menyampaikan itu dari Allah. Bang Muslimin, tadi kita sudah ngomong loh, dikendalikan itu apa sih? Dikendalikan itu adalah suatu keadaan di mana Anda harus menuruti apapun yang diperintahkan kepada Anda tanpa Anda punya hak untuk membantahnya. Setuju? Oke, makanya saya tanya sama Anda, jika Allah memerintahkan kepadamu A, B, C, D, bisakah Anda bolehkah Anda membantahnya? Nggak bisa. Nggak bisa, artinya Anda dikendalikan Allah, betul? Bisa. Iya. Oke, jika Muhammad sekarang yang memerintahkan Anda A, B, C, D, bisakah Anda membantahnya? Pertanyaannya nggak gitu. Nama Muhammad itu nggak pernah mengendalikan manusia. Kok pertanyaannya bukan begitu sih? Kalau Muhammad memerintahkanmu, wahai muslimin, saya adalah Rasulullah, kamu harus berbuat A, B, C, D. Bisa nggak Anda bantah dia? Boleh nggak Anda bantah dia sebagai muslim? Itu bukan perkataan Muhammad. Kalau kayak gitu bukan perkataan Muhammad itu. Bukan perkataan Muhammad? Allah itu perkataan Allah. Bukan, Allah itu yang mengatakan itu. Berarti Muhammad adalah Allah? Muhammad itu hanya menyampaikan, menyambung perkataan tadi itu. Oh, maksud Anda Muhammad itu berkata-kata bukan dari hawa nafsunya tapi berdasarkan wahyu gitu. Betul. Nah, itu yang maksud saya. Oke, tepuk tangan. Oke. Berarti sesuai dengan ayat Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Begitu? Begitu? Oke. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya, gitu ya? Betul? Baik, sekarang kita tes ya. Betul. Kita tes. Ya, ada ayatnya kan saya bilang. Kita tes nih, kita tes nih. Ya. Mantep Bang Edi sih, guys. Baik. Enggak, sebentar Pak Muslimin. Gini. Jadi ini ada sebuah hadis. Bagaimana di sini orang mentaati apa yang diucapkan oleh Muhammad, tapi mereka akibatnya sial kepada mereka. Mau aku bacakan hadisnya? Oke. Baik, dari Anas bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukan pengawinan itu, pengawinan di sini yang dimaksud adalah mengawinkan benang sari dan putik ya. Kurma itu sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak.
Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu. Lalu beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Lalu beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Oke, Pak Muslimin. Akibat dari mentaati Muhammad, mereka menjadi gagal panen, betul? Oke, tadi Anda bilang bahwasanya apa yang diucapkan Muhammad itu adalah berdasarkan wahyu, betul? Iya, betul. Oke, kenapa berdasarkan wahyu kok malah berakibat sial? Tunggu dulu. Nah, ada sulit kata kan? Yang nggak jelas, yang nggak saya jelasin nih. Gimana? Saya jelasin ya. Itu kan masalah kurma ya kan, nurutin kurma ya nggak? Dia kan nurutin perkataan Muhammad. Kurma itu urusan dunia apa urusan akhirat? Katanya itu barang siapa, katanya yang diucapkan Muhammad adalah wahyu, gimana sih? Tentang tunggu dulu, Muhammad itu kalau konteksnya itu ada bantahan dia, berarti gimana sih katanya wahyu? Katanya yang diucapkan Muhammad itu wahyu, tidak berasal dari dirinya sendiri. Sekarang setelah ketahuan bahwa itu berasal dari dirinya sendiri, dikatakan itu kan urusan dunia. Gimana sih, disakit kepala saya dia dong. Gimana betul, ini? Dulu saya jelasin dulu, gini. Saya kasih kesempatan ngomong dulu. Setelah itu kan, dia berkata gini, berarti kamu lebih mengerti, maksudnya temannya itu loh tadi loh yang bilang itu, kamu lebih tahu urusan dunia. Saya masalah urusan dunia, kamu lebih tahu gitu loh. Ya terus kenapa dia kemarin sosok ngajarin? Ya kan udah dibantah lagi, udah dibalikin lagi kata-kata. Berarti dia lagi berantem sama argumennya sendiri yang kemarin. Berarti dia lagi berantem sama argumennya dia sendiri yang kemarin gitu. Bukan berantem, lagi diskusi. Katanya dia bilang kemarin, jikalau perbuatan mengawinkan pohon kurma itu tidak dilakukan, maka pohon kurma itu akan baik-baik saja. Ternyata setelah dituruti omongan Muhammad, mereka malah gagal panen, betul? Itu betul, udah stop di situ aja, saya udah paham. Terus tadi Pak Muslimin bilang, tadi Anda bilang bahwasanya apa yang diucapkan Muhammad itu tidak lain adalah berdasarkan wahyu. Betul? Bukan begitu hukumnya. Ini udah jadi hukum itu tentang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kenapa sih Anda nggak percaya? Kalau yang namanya hadis itu bukan dari bohong. Bukan dari bohong. Allah. Kalau hadis itu bukan dari Allah. Dari nama Muhammad. Kalau hadis berarti bukan dari Allah. Sekarang saya tanya. Berarti ketika Anda sholat, bacaan apa menurut Quran yang harus Anda baca? Ya, sesuai Al-Quran lah, sesuai hadis lah. Mana surat berapa? Surat berapa, ayat berapa? Ketika kamu sholat, bacalah Al-Fatihah, mana? Kalau ada saya lompat terjun dari Monas saya, mana? Di mana dalam Quran kalau kau sholat baca Al-Fatihah, mana? Kalau kau bisa itu tunjukkan ayat di Quran. Kalau kayak gitu nggak ditulis itu. Berarti dari hadis. Al-Quran dan hadis. Bang, tadi abang bilang kalau hadis nggak usah dituruti, nggak apa-apa. Sekarang Anda wajib-wajib dituruti. Berarti boleh dong sholat nggak baca Al-Fatihah? Loh, nggak mungkin. Tadi Anda bilang kalau bukan di hadis, kalau di Quran bang wajib. Tapi kalau di hadis sunnah, nggak usah dituruti, nggak apa-apa. Berarti boleh. Sekarang kau bilang wajib. Aduh, pusing kepala aku bang. Gimana? Sekarang gini, situ nanya tentang urusan dunia. Urusan dunia tuh Muhammad nggak berhak. Haknya orang-orang semua. Kalau urusan ibadah itu urusan Muhammad gitu loh. Urusan dunia tidak berhak Muhammad. Oke, sekarang saya tanya.
Masuk WC pakai kaki kiri itu urusan dunia apa urusan akhirat? Perangkatmu kayaknya anu bang, ini perangkatmu delay bang. Coba atau abang keluar dulu baru masuk lagi gimana? Eko, terus delay. Siap. Iya, karena ya begitulah teman-teman ya, puas atau tidak puas. Karena mereka itu terus-menerus tiap hari ya, si Juma dan kawan-kawan kan menuduh kita Kristen menuhankan mayat, menuhankan manusia, padahal sebenarnya tuduhan itu akan dengan sangat mudah sekali kita balikkan kepada Juma dan kawan-kawan. Ya, teman-teman sendirilah yang menyimpulkan. Begitulah jalannya diskusi tadi. Seperti biasa videonya nanti akan saya rapikan. Kalian nanti tinggal terima jadi di bagian-bagian yang penting-penting saja, teman-teman. Ya, teman-teman, sekali lagi teman-teman, mohon maaf ya, lama tidak siaran teman-teman. Dan seperti biasa di akhir acara teman-teman, saya ingin mengiklankan juga ya teman-teman ya, karena YouTube kita ini teman-teman pengajuan iklannya sampai sekarang itu belum dikabulkan, karena setiap saya ingin upload video selalu saja saya itu kena konten berulang. Kenapa kena konten berulang? Karena sekarang ini banyak sekali YouTuber yang baru-baru muncul. Ketika saya sedang siaran itu layar saya itu direkam dan diupload sama dia. Sama mereka bukan cuma satu orang, ada banyak orang. Sehingga ketika saya menguploadnya di channel saya ini, saya kena copyright dari YouTube sehingga ditolak iklan saya itu karena konten saya sudah diupload duluan oleh orang lain. Tapi saya tidak bisa ya mencegah mereka, walaupun sudah saya bilangin juga tentu saja itu tidak didengar ya, karena tentu saja konten-konten saya yang diupload mereka itu pasti menghasilkan uang. Nah, bagaimana caranya? Caranya ya saya melihat dari penonton-penonton saya inilah, support dari kalian lah, karena channel saya ini tidak ada iklannya. Jadi kalau kalian mau ingin mensupport saya, silakan, untuk nomor rekening ada di tulisan berjalan itu, teman-teman. Oke, kali ini siarannya itu saja dulu. Sampai ketemu lagi di perdebatan-perdebatan atau diskusi-diskusi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai ketemu lagi.